adalah awal daripada rentetan untuk Rapimnas. Hari ini, hari Jumat, tadi jam 4, sangat seru sekali. Teman-teman Dewan Pengurus Harian dan juga perwakilan SCOC berkumpul untuk memikirkan, mengasah tema daripada Rapimnas ini. Di mana besok kita akan mengadakan rapat koordinasi wilayah, karena Kadin ini ada di 38 provinsi. Ini ada rapat koordinasi wilayah, ada wilayah Barat, Timur, Tengah. Lalu selain itu juga ada rapat koordinasi ALB, anggota luar biasa, itu asosiasi dan himpunan, untuk bicara menselaraskan tentunya masukan-masukan dari mereka. Dan dua hal ini, Kadin Provinsi dan juga anggota luar biasa atau asosiasi dan himpunan, adalah stakeholder daripada Kadin. Dan yang ketiga, kami juga duduk sebagai Dewan Pengurus Harian untuk menyelaraskan program kerja yang bisa membantu pemerintah. Begitu juga dengan struktur organisasi yang sejalan. Nah, pada hari Minggu baru Rapimnasnya. Nah, Rapimnasnya ini fokusnya ialah untuk menentaskan kemiskinan, jadi 0% kemiskinan dan pertumbuhan 8%, serta mencapai Indonesia Emas di 2045. Kebetulan kami mendapat kesempatan emas, dapat bisa mengikuti kunjungan kenegaraan Pak Presiden dan rombongan ke beberapa negara, baik China, Amerika, Peru, Brasil, Inggris. Jadi kami melihat kira-kira isu-isu apa yang menjadi tema sentral. Nah, satu, tentu yang paling penting bagaimana sekali lagi menentaskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan di Indonesia. Nah, caranya ya nomor 2, misalnya dengan investasi, menguatkan ekspor impor. Ya. Nah, hal-hal itu adalah caranya. Tapi nomor 1 tadi bagaimana menentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan yang ketiga, saya ngelihat banyak sekali isu-isu yang akan pasti dibahas langsung dan tidak langsung. Ya, di sini lagi rame mengenai PPN, mengenai isu ketenagakerjaan, garis miring omnibus law itu seperti apa, maupun juga rencana-rencana yang luar biasa dari Pak Prabowo dengan inisiasi rumah murah, penghapusan utang UMKM yang 6 juta, lalu upaya untuk melakukan industrialisasi daripada bidang agrikultur biar bisa membuat suatu makanan yang bergizi dan terjangkau buat seluruh masyarakat, dan masih banyak lagi. Jadi Kadin akan sibuk Jumat Sabtu Minggu ini fokus untuk program kerja bagaimana bisa mendukung pemerintah tadi membuat 0% untuk kemiskinan, 8% untuk pertumbuhan. Ini sudah ada konfirmasi bahwa Pak Prabowo datang nanti. Kita fokus untuk internal. Kenapa? Karena kita ingin menyajikan suatu rekomendasi supaya bisa membantu pemerintah. Tentu akan ada narasumber dari pemerintah, selevel Menko, Menteri, tapi tujuannya bagaimana kita ingin menyajikan kepada beliau dan juga tentunya kabinetnya masukan-masukan yang berharga. Nah, karena kami merasa, apalagi hari Minggu ya, ini adalah hari istirahat, tapi Kadin setelah kami balik dari luar negeri merasa kita mesti manfaatkan. Karena hari Minggu udah 1 Desember, sudah dekat dengan akhir tahun, kami ingin memastikan bahwa masukannya ini bisa digunakan, karena kan budget APBN 2025 sudah terbentuk, jadi udah waktunya untuk kita memikirkan untuk implementasinya supaya baik. Pak, ini boleh tanggapan sedikit soal Pak Prabowo baru saja menaikkan UMP kita sebesar 6,5%. Itu tanggapannya seperti apa? Itu pas benar tadi lagi rapat, kita lihat UMP kenaikan tadi 6,5%. Kami belum bisa terlalu banyak menjawab. Yang pasti kenaikan itu mesti dihitung baik-baik, dan kita berharap kenaikan itu tentu berhubungan juga dengan produktivitas, di mana pemerintah dan Kadin mesti bekerja sama untuk membuka akses kepada pembiayaan, akses kepada teknologi, akses kepada pasar lebih baik, supaya ya ujung-ujungnya UMKM ini dapat berkembang, ya kan, dapat juga maju, sehingga tidak terlalu terbebani dengan kenaikan ini, malah kenaikan ini dibarengi dengan capacity building, jadinya baik.
Nah, apakah dampak keuangan jangka pendek? Pasti ada. Nah, ini yang kita lagi mau kaji. Salah satunya ini merupakan tema yang tentunya akan terbahas. Karena kami melihat sudah waktunya, satu, Kadin itu fokus kepada UMKM dan koperasi, sudah waktunya untuk membangun dari daerah. Jadi ini pasti akan menjadi isu kental, dan ingat di Rapimnas ini ada 38 provinsi yang hadir, ya. Jadi ini akan sangat menarik, kita bisa tanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru yang kita pengen dengar, dan hasilnya bisa kita sampaikan ke pemerintah, feedbacknya. Ya. Terkait PPN 12% yang akan diundur ini gimana? Ya tentu, ya dari sisi dunia usaha, apapun yang pertambahan pajak pasti akan bereaksi, ya. Karena kan semua itu merupakan satu kesatuan kebijakan fiskal, ya. Jadi dari Kadin tentu akan memikirkan bagaimana, ya kalau bisa ditunda satu hal, tapi kalau ingin suatu saat pun naik, program pendampingnya apalagi. Karena supaya bukan saja dari sisi perpajakan yang kita mengerti untuk menaikkan pemasukan kepada negara, tapi juga insentif-insentif apa yang bisa didapat di dunia usaha supaya bisa terus berkembang. Karena memang kita mesti akui bahwa perekonomian sekarang baik, tapi juga banyak tantangan. Dan terutama karena tantangan di luar negeri, global, akan ada perang tarif, dan juga ya perang beneran juga ada. Geopolitik cukup kental yang juga merusak pasokan rantai. Nah ini jadi ya benar-benar kita mesti sikapi, tapi ya kita belum tahu pemerintah maunya gimana, akan tetapi ya kita juga akan bahas ini di Rapimnas. Ya, mungkin Pak, makasih. Pak, Ya. untuk hari Minggu kan ada menteri-menteri dan pejabat yang hadir Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak siapa aja Pak yang terkonfirmasi hadir Pak? Ya kita lihat nanti ya. Tentu sekarang kita lagi merapihkan, karena sekali lagi walaupun ini program internal, tapi kami merasa ini kesempatan sebenarnya lebih kepada teman-teman di daerah untuk bertemu para menteri dan Menko. Sudah banyak yang hadir di Kadin Indonesia selama 2 bulan terakhir, para Menko, para menteri, tapi ini lebih ke arah di hari Minggu ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman daerah untuk bisa berdialog, dan kepada menteri-menteri dan Menko bisa mensosialisasikan programnya. Saya rasa bukan jumlahnya tapi lebih substansinya, karena Kadin kebetulan hubungan cukup baik dengan pemerintah, bisa kapan saja berkomunikasi, tapi ini lebih saya lihat teman-teman daerah bagaimana bisa menyampaikan aspirasinya. Ya, terima kasih. Ya.